Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Waktu tersebut kita bulatkan menjadi 24 jam atau disebut satu hari. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama adalah bentuk bumi bulat mampat. Akibat bumi berotasi menyebabkan terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bentuk bumi sedikit lonjong. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang ketiga adalah adanya perbedaan waktu. Akibat bumi berotasi pada porosnya menyebabkan daerah timur akan menemui matahari terlebih dahulu daripada bumi bagian barat. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan waktu. Di Indonesia sendiri secara astronomis berada di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan bumi terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Antara WIB dan WITA terjadi perbedaan waktu 1 jam, sedangkan WIB dengan WIT mengalami perbedaan waktu 2 jam. Akibat rotasi bumi yang keempat adalah gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu? Gerak semu adalah gerak yang seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah bumi berotasi terhadap porosnya. Tetapi sebagai kita yang berada di bumi mengamati seolah-olah matahari yang berputar mengelilingi bumi. Selanjutnya, akibat rotasi bumi yang kelima adalah terjadinya pembelokan arah angin. Hal ini juga sekaligus menyebabkan terjadinya pembelokan arah arus laut. Itulah beberapa akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari, yaitu 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan? Yaitu gerak matahari yang seolah-olah berpindah dari khatulistiwa, kemudian ke bagian utara bumi, kemudian ke bagian selatan bumi. Akibat kemiringan bumi sebesar 23,5 derajat terhadap matahari menyebabkan posisi matahari terhadap bumi berpindah-pindah, yaitu dari khatulistiwa ke utara, ke khatulistiwa, ke selatan bumi, kemudian kembali ke khatulistiwa. Matahari akan sejajar dengan garis khatulistiwa bumi, yaitu pada tanggal 21 Maret. Kemudian matahari seolah bergerak ke utara, dan pada tanggal 21 Juni matahari sejajar dengan garis balik utara bumi, yaitu 23,5 derajat lintang utara. Kemudian matahari seolah bergerak ke selatan dan akan tepat kembali di khatulistiwa pada tanggal 23 September.
matahari seolah terus ke selatan dan akan berada pada sejajar dengan garis balik selatan bumi, yaitu 23,5 derajat lintang selatan pada tanggal 22 Desember. Kemudian matahari seolah bergerak kembali ke utara dan berada tepat di khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Gerak inilah yang disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Akibat dari revolusi bumi yang kedua adalah terjadinya pergantian musim. Tahukah kamu bahwa di Indonesia sendiri mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi pada daerah subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami musim yang berbeda. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, sedang belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada tanggal 22 Maret hingga 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni hingga 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, sedang belahan bumi selatan mengalami musim semi. Akibat revolusi bumi yang ketiga adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Kemiringan bumi sebesar 23,5 derajat mengakibatkan lamanya siang dan malam antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berbeda. Contohnya, pada tanggal 20 atau 21 Juni, ketika matahari berada tepat di garis balik utara bumi, maka bagian utara akan mengalami siang yang lebih lama daripada malam, sedangkan bagian selatan bumi akan mengalami siang yang lebih pendek daripada malam. Pada bagian kutub sendiri, kutub utara akan mengalami siang sepanjang 24 jam, sedangkan bagian kutub selatan akan mengalami malam selama 24 jam. Selanjutnya, pada tanggal 23 September, matahari akan tepat berada di khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan akan mengalami siang yang sama, lama siang yang sama, yaitu 12 jam dan malam 12 jam. Sebaliknya, ketika matahari tepat di garis balik selatan bumi, maka bagian selatan bumi akan mengalami siang yang lebih lama daripada malam, sedangkan bagian utara bumi akan mengalami siang lebih pendek daripada malam. Ketika matahari sejajar dengan garis balik selatan bumi, bagian kutub selatan akan mengalami siang selama 24 jam, sedangkan bagian kutub utara akan mengalami malam selama 24 jam. Kemudian pada tanggal 20 Maret, maka matahari kembali berada sejajar dengan khatulistiwa, garis khatulistiwa, sehingga antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami lama siang yang sama, yaitu kurang lebih 12 jam. Terakhir, akibat revolusi bumi yang keempat adalah terjadinya perubahan rasi bintang. Apa itu rasi bintang? Rasi bintang adalah pola yang dibentuk jejeran bintang. Ada 4 rasi bintang yang dijadikan sebagai petunjuk arah. Yang pertama adalah Ursa Mayor atau biduk.
Rasi ini digunakan sebagai petunjuk arah utara oleh para pelaut. Yang kedua adalah rasi bintang Orion. Rasi bintang ini sebagai petunjuk arah barat. Yang ketiga, Scorpio atau kalajengking. Rasi bintang ini sebagai petunjuk arah tenggara atau timur. Dan yang terakhir adalah rasi bintang Crux. Rasi bintang ini sebagai petunjuk arah selatan. Nah, demikianlah beberapa akibat dari revolusi